Dikasih dia, hai hantu segala hantu, ini kepala kambing untuk kamu. Akhirnya dia tenang, nggak ngamuk. Datang ulama melihat tradisi itu. Apa kata ulama? Darahnya saja yang dimasukkan, karena umat Islam nggak boleh makan darah, karena darah itu najis, haram. Darahnya saja masukkan, timbun. Kepalanya, Ustadz, kepalanya bawa ke rumah, masak. Tapi kami nggak berani makan, kasih ke saya. Itulah asal muasal kenapa setiap acara makan kambing, kepalanya pasti dikasih ke Ustadz. Karena itu sebetulnya awalnya jatah hantu. Setelah Islam datang, Islam menghilangkan itu semua. Akhirnya kepala kambing dimakan manusia. Tapi begitu kepala kambing dimakan, Pak Ustadz, ini bulu kuduk kok mulai merinding. Ini kelihatannya hantu ngamuk. Bukan hantu ngamuk, kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi menyelam mencari manikam, dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Apa kabar pian sabarataan? Agak kareba, nampaknya banyak yang nggak faham. Jadi saya pakai bahasa saya. How are you tonight? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bulan Safar, bulan apa ini? Bulan Rajab, Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan, nuzul Quran. Bulan Syawal, halal bihalal. Bulan Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Bulan Zulhijjah, ngambil kupon kurban. Bulan Muharram, menyambut tahun baru hijrah. Bulan Safar, kosong. Karena Safar itu artinya memang kosong. Safar bahasa Arab itu kosong. Muharram, Safar. Rabiul Awal, bulan Maulid. Rabiul Akhir, Maulidnya belum selesai. Jadi setiap bulan itu selalu ada momen untuk umat Islam berkumpul berjamaah. Kira-kira tiap-tiap bulan ini siap untuk menghadiri acara-acara ini? Dari bunyinya nggak siap. Siap? Insya Allah. Adapun orang yang membid'ahkan maulid, membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan halal bihalal, nggak usah dilawan. Yang penting buat aja. Karena masalah membid'ahkan ini tergantung kuat-kuatan. Pertama dia suaranya kuat. Bid'ah, maulid, bid'ah, Isra Mi'raj, bid'ah. Lama-lama karena dibuat terus akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Akhirnya dia mati. Kalau kita kalah, kalau kita berhenti, kalau kita nggak buat, suaranya yang kuat. Tapi kalau kita buat terus, maka insya Allah akhirnya dia capek dan acara berjamaah ini akan terus. Ini adalah syiar, ini adalah dakwah, ini adalah show force kekuatan umat Islam. Yang paling sulit itu adalah mengumpulkan orang. Betul? Paling sulit itu mengumpulkan orang. Kalau nggak percaya, tanya sama caleg. Tapi umat Islam baca maulid ngumpul, Isra Mi'raj ngumpul, nuzul Quran ngumpul, halal bihalal kumpul. Jadi kalau manusia sudah ngumpul, ceramahi. Itu yang nasihatin saya
Ustadz Somad, kalau lihat ada orang ngumpul ceramah, itu yang ngasih tahu saya Ustadz namanya Dr. Das'an Latif. Dia ngasih tahu saya, Ustadz asal nampak orang ngumpul ceramah. Makanya saya pantang lihat orang ngumpul. Asal ngumpul saya ceramah. Rupanya pas ngumpul mau dangdut. Inti daripada Isra Mi'raj, inti Maulid Nabi, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, itu sebetulnya adalah silaturahim. Bayangkan kalau tidak ada acara malam ini, gimana kita bisa kumpul dengan menteri-menteri, gubernur, panglima, kapolda, TNI Polri, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Tentu saja zuriat Rasulullah, para habaib, abah-abah guru, ibu-ibu, bapak-bapak. Ustaz Somad ini yang disapanya cuman pejabat aja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentu saja sahibul hajat yang mengundang kita malam ini, keluarga besar Bapak Haji Andi Syamsuddin Arsyad. Barakallahu fi umrik. Kita doakan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, bahagia dunia akhirat. Tadi malam saya sebelum pulang ke hotel di Jakarta, Ustadz tolong buatkan video. Video apa? Selamat menghadiri haul yang ke-30. Akhirnya kami buat, selamat menghadiri haul yang ke-30 tahun. Bukan Pak Ustadz, 30 hari gitu. Hah? Mana ada haul 30 hari? Saya bilang, haul itu hala yahulu haulan, artinya setahun. Makanya kalau bayar zakat itu diantara syaratnya hartanya dipegang selama 1 haul. Ada nisab batas minimal, ada haul namanya dipegang setahun. Jadi haul artinya peringatan, memperingati keluarga, ulama, ibu, ayah yang meninggal selama 1 tahun. Itu mana haul. Nah, malam ini 3 acara. Haul Ibunda Hajjah Wardatul Wartiyah binti Haji Abdul Somad. Ini mudah saya ngapalnya karena ada nama saya di situ. Yang kedua, momen Isra Mi'raj. Yang ketiga, haul Abah Guru Kiai Haji Syekh Zaini Abdul Ghani Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak usah dibuat haul, enggak usah dibacakan tahlil, enggak usah dibacakan Quran, enggak usah dibacakan tasbih, enggak usah didoakan karena sudah meninggal dunia, sudah putus. Ini hadisnya. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah mati, inqata'a, putus. Yang putus itu apa, Pak? Pokoknya putus. Pokoknya kalau sudah mati, putus. Oh, begitu ya? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ketika dia sedang Isra Mi'raj itu naik burak, dia melihat ke bawah. Apa yang dia lihat? Nabi Musa yusalli qa'imun ala qabrihi, salat di dalam kuburnya. Hadisnya hadis sahih. Lihat dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Musa itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Jamaah kalau saya nanya nggak usah dijawab karena itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Musa itu sudah meninggal, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa salat di kuburnya. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad salat. Di belakangnya ada Nabi Adam jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Musa jadi makmum. Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi Isa jadi makmum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam.
Itulah yang dibaca tarhim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila, sampai pada kalimat wa antal imam. Nabi-nabi jadi makmum dan imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad salat di Masjidil Aqsa, dia jadi imam. Nabi Musa jadi makmum, sudah meninggal. Nabi Ibrahim jadi makmum, sudah meninggal. Nabi Adam jadi makmum, sudah meninggal. Apa pelajaran? Bahwa orang meninggal ibadahnya tidak putus. Kira-kira yang saya omongkan ini bisa difahami? Kalau faham, angkat tangan kanan. Alhamdulillah. Saya sebetulnya cuma ngetes suara saya sampai apa enggak. Sampai, alhamdulillah. Jadi maksudnya orang meninggal itu putus apa Pak Ustadz? Bisa baca dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Maksud orang meninggal itu amalnya putus adalah amal taklifi. Amal taklifi itu apa? Sholat wajib putus, nggak wajib lagi. Puasa wajib putus, nggak wajib lagi. Sedekah wajib, zakat putus, nggak wajib lagi. Makanya kalau ada suami ibu nggak sholat lagi, berarti sudah putus. Jadi orang meninggal itu tetap bisa mendoakan kita. Apakah Ibunda Hajah Wardatul Wartiyah binti Haji Abdul Somad masih mendoakan anak-anaknya? Iya. Dari mana Ustadz bisa berdalil? Karena dalilnya umum. Makanya kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang yang berjihad fi sabilillah itu meninggal. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Saya malam ini berada di Batu Licin. Betul? Ibu saya yang dimakamkan di Pulau Sumatera sana, ayah saya, beliau melihat saya malam ini berkumpul dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Itu yang mau saya jelaskan, bahwa yang putus itu adalah amal yang wajib putus. Makanya kalau ada jamaah, saya berat sekali Pak Ustadz, sholat berat, puasa berat, yang wajib ini berat. Tenang, nanti nggak lama lagi putus insya Allah. Kita doakan cepat putus. Satu pun nggak ada yang mengaminkan. Itu menunjukkan orang Batu Licin ini hatinya bersih. Sebersih hatiku padamu. Bukan gitu jawabnya, so sweet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal jangan bacakan Yasin. Orang yang sudah meninggal jangan bacakan tahlil. Orang yang sudah meninggal jangan doakan, karena sudah putus. Yang putus itu apa? Enggak tahu, pokoknya putus. Idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia putus, inqata'a amaluhu, yang putus itu amal dia. Enggak ngerti kami Pak Ustadz. Oke, insan di situ kita tulis jadi nama orang. Idza mata Abdus Somad, kalau meninggal Abdus Somad, putuslah amalnya. Yang putus di situ amal saya. Saya putus nggak wajib sholat, saya putus nggak wajib puasa, saya putus nggak wajib zakat. Yang putus itu amal saya atau amal ibu? Amal saya. Yang putus itu amal saya nggak wajib lagi. Tapi amal bapak, amal ibu, amal habib, amal guru. Besar sekali gambar saya tadi di situ. Amal bapak ibu semua sampai kepada saya. Boleh saya minta satu permintaan kepada orang Batu Licin? Boleh. Nanti kalau saya meninggal mau ngirimkan Al-Fatihah. Awas kalau enggak.
sudah minta ngancam lagi Ustaz Somad ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau amal orang hidup putus, nggak sampai kepada orang meninggal, nggak ada sholat jenazah. Orang sudah meninggal, jangan lagi didoakan, jangan lagi dibacakan Al-Fatihah. Itu sholat jenazah isinya apa? Sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa lagi. Sholat jenazah itu amal orang meninggal atau amal orang hidup? Amal orang hidup. Amal orang hidup untuk orang meninggal. Makanya kalau ada orang mengatakan orang yang sudah meninggal jangan kirimkan doa, orang yang sudah meninggal jangan kirimkan Al-Quran, orang yang sudah meninggal jangan kirimkan tahlil, dia sudah putus. Nanti kalau dia meninggal campakkan ke laut. Setuju? Main setuju-setuju aja jamaah. Enggak boleh begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita malam ini ngumpul membacakan bacaan-bacaan yang paling bagus. Kita bacakan apa? Wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan satu khatam Al-Quran 30 juz, apalagi ada namanya Asfa Foundation, pondok-pondok pesantren fokus di bidang pendidikan yang selama ini diberikan beasiswa. Mereka tinggal bacakan Al-Quran, satu orang satu juz, satu orang satu juz, 30 orang 30 juz. Kamu nanti baca satu juz. Kalau satu juz kecil Pak Ustadz, saya satu hari 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Kalau bisa satu orang 30 juz, nggak bisa. Satu juz, buatkan acara khatam Quran, kirimkan ke almarhum almarhumah. Tapi katanya dalam mazhab Syafi'i bacaan Quran nggak sampai untuk orang meninggal. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan Al-Quran satu khatam 30 juz, kana hasanan, hasan, bagus, baik. Imam Syafi'i sendiri yang ngomong. Di mana referensinya? Nama kitabnya Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang nulis siapa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadus Salihin. Dalam kitab itu dia ambil dari Imam Syafi'i, dia katakan paling afdol membacakan 30 juz Al-Quran. Siapa tadi nama imamnya Pak Ustadz? Orang yang menghidupkan agama. Orang yang menghidupkan agama itu bahasa Arabnya Muhyiddin, jadi gubernur Kalimantan Selatan. Orang yang menerangi agama Syamsuddin, matahari. Tapi walaupun hebat menerangi, menghidupkan, kalau tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak ada kemuliaan. Menghambakan diri kepada Allah itu apa bahasa Arabnya? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita, cucu kita, keluarga kita menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak sanggup baca sekhatam Al-Quran Pak Ustadz. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Orang Batu Licin masih baca Yasin?
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Saya percaya orang Batu Licin masih baca Yasin. Soalnya di tempat lain baca Yasinnya udah nggak kayak gini lagi, nggak ada lagi jelas bacaannya, ujung-ujungnya aja fayakun turjaun. Tapi di Batu Licin bacaannya masih licin, masya Allah. Mudah-mudahan membaca Yasin ini kita teruskan insyaallah, amin. Rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, mata baru baca Yasin, bini baru. Astagfirullahaladzim. Lihat ibu-ibu udah mau marah, istrinya meninggal, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buka tafsir Al-Qur'anil Azim dalam muqaddimah tafsir Yasin. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Al-Hafiz, penghafal hadis mazhab Syafi'i, orangnya ahli tafsir. Apa kata beliau? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dibacakan kepada orang yang susah meninggal. Saya beberapa kali menjenguk jamaah di ruang ICU. Bertulis di atas ICU. Itu cara bacanya, bukan ICU Pak Ustaz. Terus ICU. Iya, ICU, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, aku nggak bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat aku. Dibacakan Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah dibacakan Yasin suami saya kemarin, gimana Bu? Meninggal. Ini setelah dibacakan ini 2 gendangnya. Kalau nggak hidup sehat, meninggal mati, supaya dipermudah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang yang hidup. Untuk orang, oh saya tengok ada 2 mata ke atas merah, saya sangka nyebut Yasin keluar jin, rupanya keluar drone. Yang punya handphone ada senternya, bisa naikkan ke atas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli daiman abada ala habibika khairil kulki kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallu ala nabi Muhammad. Cukup, matikan flashnya. Kok cepat kali Pak Ustaz? Cukup untuk TikTok 1 menit aja. Untung tadi dihidupkan lampu itu. Itu kalau nggak dihidupkan senter itu, saya nggak tahu kalau di atas itu ada manusia. Masya Allah. Hai guys, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu pesawat landing, kata Haji Dian, Ustaz Somad kita ziarah. Siap. Saya sebetulnya sebelum ngomong saya memang mau ngajak ziarah. Lalu kemudian kami ziarah baca Yasin. Ustadz saya nggak sanggup baca Yasin karena mau cepat Pak Ustadz. Baca Al-Quran nggak mampu.
seperti Al-Quran. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Nggak sempat Pak Ustadz, mau cepat ini. Oke, sekali aja, Al-Fatihah sekali. Bagi yang belum membaca, semua yang hadir malam ini kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Wardatul Wartiyah binti Haji Abdul Samad dan ayah Andi Arsyad dan orang-orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sependek-pendek Al-Fatihah. Kalau nggak sanggup baca Al-Fatihah, Pak Ustadz, pergi kau ke laut. Ini batu licin dekat dari laut kan? Maksudnya Pak Ustadz, nggak ada guna kau hidup di atas dunia ini, masuk ke laut. Orang yang sudah berbuat baik sama kita, guru-guru yang udah ngajar kita, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Sependek-pendek balasan adalah membacakan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya seperti tadi. Makanya saya kalau membacakan Al-Fatihah itu saya bimbing dari awal sampai ujung. Begitu cara membacanya, pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di Al-Fatihah itu ada 12 tasdid. Satu tasdid 2 huruf. Kalau sampai hilang 1 huruf, batal Al-Fatihah. Kalau batal Al-Fatihah, batal salat. Kita hitung tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tasydid. Makanya saya heran kok bisa orang baca Al-Fatihah cepat sekali. Al-Fatihah. Wow, 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 wow. Apa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ajak kita semua membaca Al-Fatihah. Begitu juga nanti kalau saya meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah. Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Enggak boleh kita baca Al-Fatihah untuk orang hidup, Pak Ustadz. Cara membaca Al-Fatihah untuk orang yang hidup begini. Ya Allah, mudahkan urusannya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kami bertawassul kepadamu berkat membaca surat Al-Fatihah. Itu kalau untuk orang yang hidup. Kalau untuk orang yang meninggal dunia, sampaikan pahala bacaan. Karena setiap bacaan itu ada hurufnya, dan setiap huruf itu ada pahalanya. Satu huruf tidak dihitung satu pahala. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, berapa huruf? 20. Ya, 10 sin 20. 20 huruf. Saya baca Qur'annya nggak lancar, Pak Ustadz. Makin nggak lancar, makin banyak hurufnya. Justru kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nasrah laka sadrak, dikit. Tapi kalau nggak lancar, alam nasrah, oh, banyak huruf. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena bacaannya nggak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Kul huwallahu ahad. Apa kau baca tadi? Kul, pakai qaf di dalam. Kul, kul, katakanlah Allah itu esa. Kalau pakai kaf, kul, makanlah Allah itu. Nah, gimana kau mau makan Allah? Innallaha ya'murukum an tadba'u baqarah. Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih baqarah, pakai qaf. Baqarah, lembu. Tapi kalau pakai kaf, bakarah.
katrol kerekan timba. Nah, maka dibaca Al-Quran itu dengan benar. Kalau nggak betul, yang penting mau subhanallah. Kenapa Ustaz tiba-tiba nyebut subhanallah? Ingat yang dibaca qori kita tadi, subhanallazi asra bi'abdihi laila. Subhana, melihat kejadian yang luar biasa, maka yang keluar dari mulut kita adalah subhanallah. Melihat jamaah yang begitu ramai, subhanallah. Jangan lupa melibatkan Allah. Ini anak bapak, subhanallah. Ini rumah bapak, masya Allah. Ini suami ibu, innalillah. Jangan lupa melibatkan Allah. Tadi begitu pesawat landing sampai ke Batu Licin, yang pertama dalam hati saya cemas karena saya tengok gelap di atas. Allahu Akbar. Tapi dalam hati saya agak tenang, kayaknya nanti malam di masjid ini. Begitu dekat nampak pentas ini. Di mana acaranya nanti malam? Di sini Pak Ustadz. Allahu Akbar. Pas makan siang tadi, disitulah hujan selebat-lebatnya. Tidur saya, bismika Allahumma ahya wa amut. Saya buka mata tengok jendela, makin lebat. Wah, gimana lah malam nanti? Ya Allah, kami semua di Batu Licin ini bertawassul kepadamu dengan membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Rupanya orang Batu Licin ini doanya makbul semuanya. Bisa di setelnya hujan ini. Turun siang sampai malam. Tapi walaupun sudah turun hujan, tetap nggak kelihatan bintang di atas. Kenapa? Karena bintang sudah turun semua ke Batu Licin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita malam ini. Mohon maaf. Saya boleh bertanya ya? Boleh. Ini ada pembagian sembako? Enggak ada. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Libatkanlah Allah. Memang betul ada panitia, memang betul ada sahibul hajat, tapi kita ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya kekuatan dari Allah. Ya Allah, malam ini saya hadir acara haul. Saya akan menyampaikan ayat-ayat-Mu, saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi-Mu, saya akan menyampaikan fatwa ulama-Mu. Izinkan aku bicara sampai ke hati jamaah. Jangan hanya sekedar sampai, tapi setelah itu mereka akan mengamalkan. Malam ini kita sedang diingatkan, ingat ibu kita melahirkan meregang nyawa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Ini saya mau menceritakan ini bagaimana lemahnya perempuan mengandung. Tapi nanti kalau saya ceritakan, ibu-ibu komen, alah kayak pernah aja. Pertama kali kau ada di dalam rahimnya, mulai hormon tubuhnya tidak stabil, berpengaruh kepada penciumannya. Perempuan yang pertama mengandung, penciumannya tidak normal. Makanya banyak perempuan yang megang tisu terus, mencium suaminya pun bau genderuwo. Setelah itu beberapa hari, beberapa pekan, mulai tubuhnya berubah, kulitnya, tengkuknya, lipatan tubuhnya mulai menghitam. Betul-betul Ustaz Somad. Tapi istri saya sebelum mengandung pun memang udah hitam Pak Ustaz. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. So sweet. Ususnya, yang pertama ususnya besar, rahimnya kecil. Tapi karena kau ada di rahimnya, lalu rahimnya membesar dan ususnya mengecil, dia tidak bisa makan kenyang karena kau berada di dalam. Tulang belakangnya mulai membengkok dan kau mulai membesar. 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Mohon maaf. Ibu boleh saya nanya? Boleh. Di Batu Licin mengandung masih 9 bulan 10 hari. Ini loh orang Batu Licin ini. Kita nanya dia senyum pula. Tapi kalau saya lihat dari senyum orang Batu Licin ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Karena senyumnya bisa lepas begini. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah.
Banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada masanya ujiannya adalah nyawa. Belum ada sesar, besti. Belum ada sobek-sobek. Taruhannya adalah meregang nyawa untuk mengeluarkan engkau dari kegelapan terang benderangnya dunia. Akhirnya kau lahir ke atas dunia. Ini anak-anak kita mesti disadarkan ini. Jangan dianggapnya melahirkan ini macam bersin aja. Lahir. Malam ini kita sedang diingatkan, berapa tahun pun ibu kita meninggalkan kita, dia tetap ada di hati kita. Dengan apa? Dengan haul. Haul ini adalah ungkapan kasih sayang kepada seorang ibu. Malam ini ibu datang membawa anak kecil. Ada yang menggendong anak. Hari ini ibu semua bapak membawa. Untuk apa? Ini pelajaran. Anak-anak ibu yang dibawa malam ini 20 tahun akan datang. 2025, 2026 Januari ini saya datang. 2036, 2046, nanti anak ibu 2056, 30 tahun lagi dia ingat dulu waktu kami kecil di Batu Licin ada haul, aku juga akan menghormati ibuku. Ini kesan luar biasa. Nanti 2056 anak-anak ibu akan mengundang saya ke Batu Licin. Waktu itu saya udah tua. Sekarang umur 28. 2005, umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Makanya tadi waktu kami di jalan banyak bunga-bunga kan. Barakallahu fi umrik, selamat milad hari lahir Haji Andi Samsuddin Arsad yang ke Ustadz sebaya ya. Saya bilang saya lahir bulan Mei, Pak Haji bulan Januari, saya bulan Mei. Mei itu artinya maybe yes, maybe no. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah umur. Mudah-mudahan umur ini semuanya, setiap detiknya, setiap saatnya berisi nilai amal-amal soleh insyaallah. Amin. Tadi kita bacakan Al-Quran, Al-Fatihah itu sampai Pak Ustadz. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya ayah namanya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar berpesan, kalau saya mati, bacakan bagian kepala saya Al-Fatihah, bacakan pada bagian kaki saya ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung Al-Baqarah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah dalil kenapa kalau kita ziarah baca Al-Fatihah dan dibacakan ujung Al-Baqarah. Hadisnya di mana? Hadisnya ada dalam kitab Ar-Ruh. Siapa yang nulis? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa dia? Murid Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab apa? Majmu' Fatawa, 1 meter, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Bacaan Quran sampai kepada orang meninggal dunia. Tolong diingat-ingat referensi ini, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Ustadz, selain bacaan Quran apalagi yang sampai? Sampai kepada orang meninggal dunia. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, saya sayang sama dia. Afa atasaddaqu anha, apakah kalau saya bersedekah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahlah, pahalanya hadiahkan untuk almarhumah ibu. Ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah suqyal ma, memberi air minum. Datang ke pondok pesantren, buatkan sumur bor. Datang ke pondok pesantren, buatkan galon isi ulang. Datang ke pondok pesantren, berikan air minum. Sampai, kalau air minum saja sampai, apalagi kue-kue. Kalau air minum saja sampai, apalagi soto Banjar. Kalau air minum saja sampai, apalagi makanan, santunan. Makanya ibu-ibu kalau menyantuni anak yatim,
hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, ibunya sampai, anaknya pun sampai. Santunan untuk anak yatim, usap kepalanya. Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, mendapatkan pahala sebanyak rambutnya. Akhirnya ibu ini hanya mengusap anak yatim yang gondrong aja, yang gundul nggak ada yang diusap. Jangan pahami secara tekstual, maknanya pahalanya sebanyak rambutnya. Siapa yang bisa menghitung rambut? Maknanya pahalanya tidak terhitung. Tapi saya nggak mampu Pak Ustadz, saya nggak sanggup Pak Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa. Saya nggak kaya Pak Ustadz, saya nggak bisa bangunkan pesantren Pak Ustadz, saya nggak bisa ngasih Pak Ustadz. Yang kita mampu, saya pergi ke Malaysia, di depan pintu masjidnya ada kotak, di kotak itu ada botol-botol, dan setiap kita ambil botol, muncul botol baru. Rupanya ada orang lain yang ngisi. Masya Allah. Di Malaysia, setiap kita ambil botol baru, muncul botol baru. Di tempat kita ambil botol baru, hilang sama tempat botolnya. Begitulah orang berbagi. Saya sholat di Banjarmasin. Sholat di Banjarmasin, keluar dari masjid, saya lihat di depan rumah orang, ada freezer yang tempat air tapi nggak beku, sekedar dingin, yang di Saudi Arabia. Oh, Masya Allah, rupanya dia beli di Mekah, dia bawa ke Banjarmasin, yang cangkirnya itu dari besi, dikasih pakai rantai besi. Saya tanya, kok dikasih rantai Pak? Supaya nggak hilang. Minum. Setiap orang minum. Setiap orang. Kami pun dulu waktu di Mesir, saya kalau hari libur di Mesir pergi ke kampung mancing. Saya suka mancing. Lalu kemudian pas kami jalan di tengah-tengah sawah menuju tepian Sungai Nil, di situ ada tembikar. Tembikar itu tanah liat yang dibakar. Haus, panas. Begitu kami ambil air, musim panas Agustus libur kuliah. Begitu kami minum air, alhamdulillah, tertulis wakaf. Wakaf air minum. Kok di tengah gurun pasir kok bisa ada air dingin? Setelah kami minum, kami curiga. Kami lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal sekali dalam. Mau diapain lagi, udah minum habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dibawa sama almarhumah ibu saya jalan-jalan di bawah pohon bambu, kami mampir. Air sumur bening jernih. Tertulis di pojok, wakaf. Ini wakaf kakekmu dulu. Dia mewakafkan sumur. Saya masih kecil nggak paham. Sekarang baru saya paham. Rupanya yang paling afdal adalah mewakafkan air minum. Kenapa? Karena di gurun pasir Arab susah air. Di tempat kita jangan wakaf air minum lagi. Di atas air, di bawah air. Di Sumatera habis kena air. Di tempat kita beri yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Kita doakan anak-anak kita nanti menjadi orang yang kaya raya sehingga dia bisa menghadiahkan pahalanya untuk kita semua insyaallah. Amin. Saya baca Quran nggak bisa Pak Ustadz. Terus sedekah juga nggak bisa Pak Ustadz. Apalagi yang bisa saya kirim untuk almarhumah ibu, almarhum ayah saya Pak Ustadz? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha tahlil. Mana dalilnya tahlil itu sampai untuk orang meninggal? Nabi mengambil pelepah kurma, fasyaqqahu nisfain, Nabi belah pelepah kurma jadi dua. Setelah dibelahnya pelepah kurma, faghazarahu, ditanamnya di kubur. Setelah ditanamnya di kubur, sahabat nanya, kenapa engkau tanamkan pelepah kurma itu di kubur ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Allah menurunkan rahmatnya, meringankan azabnya sebelum pelepah kurma itu kering. Itulah dalil kenapa orang menyiramkan bunga. Kenapa? Kalau pelepah kurma bertasbih, kepingan-kepingan bunga itu juga bertasbih. Apakah semua bunga bertasbih? Semua bunga bertasbih, kecuali bunga yang di depan saya ini. Ini bunga plastik. Bunga mawar, bunga kantil, bunga melati diletakkan di atas, harum semerbak, pelepah korma sampai dia kering. Kenapa? Karena pokok-pokok kayu bertasbih.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya nanti kalau ziarah ke kubur, nampak di atas kubur itu ada rumput-rumput, merapikan boleh, tapi dicabut semua sampai bersih jangan. Kenapa? Karena rumput-rumput bertasbih. Tapi jangan karena tanaman bertasbih lalu bergantung pada tanaman. Akhirnya berpesan ke anaknya, nanti kalau aku meninggal tolong tanamkan sawit 3 batang. Bukan begitu juga. Kita ini bergantung pada amal kita. Hadisnya di mana ini Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Yang menjelaskan hadis ini siapa? Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Itulah kenapa kita tadi waktu ziarah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa Ustaz pilih la ilaha illallah? Bukan saya yang milih, Nabi yang milih. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kalau zikir la ilaha illallah itu suaranya boleh kuat atau pelan Pak Ustaz? Kalau saya kuat, tadi zikirnya kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada yang nggak suka kuat, ya nggak apa-apa. Teman kita nggak suka kuat-kuat, ya nggak usah kita kuat. Jangan karena mau ngelawan dia, la ilaha illallah. Itu namanya ngajak kelahi. Kenapa orang berzikir itu kuat? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Kenapa orang berzikir itu kuat? Karena zikir ngusir setan. Jadi yang tersinggung dengan zikir berarti saya nggak ada ngomong begitu. Ini jamaah cepat sekali menyimpulkan. Zaman dulu di kampung saya itu kalau motong kambing, itu kepala kambing itu dimasukkan ke dalam tanah untuk buka kebun sawah, itu dimasukkan supaya apa? Supaya hantu-hantu yang ada di situ nggak ngamuk. Dikasih dia, hai hantu segala hantu, ini kepala kambing untuk kamu. Akhirnya dia tenang, nggak ngamuk. Datang ulama melihat tradisi itu, apa kata ulama? Darahnya saja yang dimasukkan, karena umat Islam nggak boleh makan darah, karena darah itu najis, haram. Darahnya saja masukkan, timbun. Kepalanya Ustadz, kepalanya bawa ke rumah, masak. Tapi kami nggak berani makan, kasih ke saya. Itulah asal muasal kenapa setiap acara makan kambing kepalanya pasti dikasih ke Ustadz. Karena itu sebetulnya awalnya jatah hantu. Setelah Islam datang, Islam menghilangkan itu semua. Akhirnya kepala kambing dimakan manusia. Tapi begitu kepala kambing dimakan, Pak Ustadz, ini bulu kuduk kok mulai merinding. Ini kelihatannya hantu ngamuk. Bukan hantu ngamuk, kolesterol. Banyak pemalsuan dan pembohongan publik. Kambing mengandung kolesterol, itu jelas-jelas bohong, 100% bohong. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Makanya tadi pas makan saya lihat Pak Gubernur makan kepala kambing, Panglima makan kepala kambing, Pak Kapolda makan kepala kambing, Pak Kepala Kabinda makan kepala kambing. Berarti mereka adalah orang yang tidak takut dengan hantu dan kolesterol. Ustadz, saya takut dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah, pahala, menyenangkan hati orang, membaca zikir, sampai bagaimana dengan doa? Doa dipimpin oleh Tuan Guru kita. Kita semuanya mendoakan untuk almarhum almarhumah, yang sudah meninggal kita doakan, yang hidup kita doakan. Ustaz Somad, saya sedih Pak Ustaz. Sedih kenapa? Nanti kalau saya mati yang mendoakan saya siapa? Karena saya nggak punya anak Pak Ustaz. Umur kamu berapa? Sudah 40 tahun Pak Ustaz. Kok nggak punya anak? Saya belum nikah Pak Ustaz. Kita ini usaha, kita ini ikhtiar. Tapi kalau sampai pada masanya Allah tidak kasih ke kita,
Nabi Isa pun nggak punya anak, Nabi Yahya pun nggak punya anak, Nabi Ibrahim pun punya anak setelah 86 tahun. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum ketemu jodoh ini. Mudah-mudahan yang belum ada keturunan diberikan anak yang soleh dan solehah. Tapi yang belum punya anak, andai meninggal jangan bersedih. Kenapa? Karena doa yang sampai bukan cuma doa anak, doa kita semua untuk almarhumah. Tadi kita mendoakan ibunda ayahanda. Apakah doa kita tadi semua dari batu licin ini sampai? Sampai. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren ini sekarang. Mana dalilnya? Padahal dikasih pun dalil bukan tahu juga dia. Mana dalilnya doa kita sampai kepada orang meninggal dunia? Kata Nabi, kalau kamu lewat di kubur, jangan mulut diam saja. Lewat di kubur, bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doanya kalau lewat kubur. Yang pendek ada nggak Pak Ustaz? Ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya sependek itu pun nggak hafal Pak Ustaz. Udah gerakkan aja mulutmu, nggak usah bersuara. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami pun akan menyusul kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kami dan kamu pun mendapat kebaikan-kebaikan. Doa semua orang beriman sampai. Ibu, bapak, saudaraku, kalian semua mendoakan saya waktu sholat isya tadi. Perasaan saya nggak ada mendoakan Ustadz waktu sholat isya tadi. Ada, coba ingat-ingat baik-baik. Nggak ada saya mendoakan Ustadz Somad. Ada, yang mana? Oh iya, ingat Pak Ustadz. Soalnya di rakaat kedua tadi kul huwallahu ahad Allahu somad. Bukan itu. Ada tadi Bapak Ibu mendoakan saya waktu tasyahud akhir. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad. Wassalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis salihin. Itulah keselamatan untuk kami semua, tapi hanya yang somat, soleh. Keselamatan untuk kami semua, wa ala ibadillahis salihin. Masih ingat tasyahud? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya waktu tasyahud itu pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Doakan semua keliling. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Perbaharui lagi tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang yang tasyahud ini nggak jelas. Apa yang kau baca tadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang bisa kita kirimkan? Ini bulan apa ini? Januari. Bulan Rajab termasuk 4 bulan haram. Bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 berurutan. Yang satu terpisah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah dia Rajab. Kata Nabi, faminal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram puasalah kamu. Makanya ini amat sangat bagus puasa hari bulan-bulan haram. Makanya kemarin banyak teman-teman kita share di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, di grup-grup WhatsApp. Bro, besok bulan Rajab puasa ya. Besok pagi dia yang makan. Kok perasaan kemarin posting ngajak makan? Iya, kita kan udah dapat pahalanya. Puasa bulan Rajab dalilnya umum. Enggak ada hari 1, 2, 3. Pokoknya 1 bulan itu bagus untuk puasa. Ustadz apa ceramah aja atau pernah Ustadz puasa? Saya pernah puasa bulan Rajab 1 bulan, bulan Sya'ban 1 bulan, bulan Ramadan 1 bulan, full 3 bulan. Kapan itu Pak Ustadz? Pas Covid. Rumah makan tutup. Enggak
nggak ada jadwal keluar, bagus puasa, makan tidur puasa, bagus puasa. Jadi puasa juga sampai kepada almarhumah. Saya ini Pak Ustadz baca Quran, mata nggak jelas, mau bersedekah, uang nggak ada, mau tahlil nggak bisa. Ini ibadah paling ringan, tahan makan. Puasa niatnya qadha, menggantikan puasa almarhumah yang kemarin tinggal karena mengandung engkau 3 bulan. Tinggal puasanya 3 bulan. Saat hamil 30 hari. Lahir anak pertama 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau diganti tahun ketiga, adiknya lahir. Maka ini ibu kita banyak utang puasa. Kita laksanakan puasa hari Kamis. Tadi hari Kamis, puasa pada hari Kamis, tapi niatnya niat qadha. Saya niat puasa qadha untuk mengganti puasa almarhumah ibu saya. Maka dapat 3. Pertama, dapat puasa qadha. Yang kedua, dapat pahala puasa Kamis. Yang ketiga, dapat pahala puasa Rajab. Ustadz ngomong begini, pernah Ustadz tanya almarhumah ibu Ustadz? Ya, saya tanya, Mak, dulu waktu mengandung saya berapa hari tinggal puasa? Banyak puasaku tinggal. Catat, laksanakan puasa. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan jamaah banyak yang menyangka saya ini kurus karena puasa. Bukan, saya ini kurus memang sudah takdir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Idza matal insan, meninggal manusia, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min thalathin. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bersedekah untuk kita, amin. Yang kedua, waladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh. Kita doakan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing. Karena sekarang anak-anak ini yang merusaknya, ya Allah. Harta tidak ada, nggak bisa sedekah. Anak nggak ada, tapi masih ada yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tapi kami nggak ustad, nggak mesti ceramah. Bapak Ibu nggak mesti ceramah. Ada orang yang berdakwah ngajar dengan ceramahnya, dengan lisannya. Tapi ada orang yang nggak perlu ceramah dengan lisannya, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai tablik akbar, cukup dengan tanda tangannya. Guru-guru mengaji, insentif, gubernur, bupati, kepala daerah, dia sudah menolong. Ada orang yang nggak perlu ceramah, tablik akbar, tapi orang bisa sholat, semua anak buahnya sholat. Siapa dia? Panglima, Kapolda. Kapolda nggak perlu bacakan ayat waqimus sholat, nggak perlu, cukup dengan pistolnya, sholat. Yang nggak sholat manjab, sholat semua. Kalau ustadz yang azan, sepi masjid. Hayya 'alas shalah. Kau kenapa nggak ke masjid? Azannya terlalu melo. Tapi suatu hari masjid penuh. Kenapa ramai? Hayya 'alas shalah. Ramai semua. Rupanya yang azan Babin Sa'ad, yang iqamat Babin Kamtibmas. Semua sholat. Jadi menolong agama ini, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kuasa dengan kuasanya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Dunia ini sudah kacau balau, maka harapan kita masih ada.
Harapan kita semua, kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya tadi berdiri jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Terasa semut agak mengalir naik ke atas. Kesemutan maksudnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Daripada minta maaf di akhirat, lebih baik minta maaf di batu licin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.